Puji Tuhan, haleluya. Shalom kawan-kawan dikasihi Tuhan Yesus. Kita kembali di dalam membaca Alkitab kita setiap hari. Dan biarlah kita setiap hari terus membaca, merenungkan firman Tuhan minimal satu pasal ya kan. Nah, di program kita memang membaca setiap hari hanya satu pasal saja, supaya kita terus terus berkelanjutan pembacaan merenungkan firman Tuhan secara berurutan dari Kejadian sampai Wahyu, ya kan kawan-kawan. Nah, saat ini kita berada di penghujung kitab Kejadian. Wah, nggak terasa ya kawan-kawan. Kita sudah berada di Kejadian pasal terakhir, yaitu pasal 50. Jadi kita sudah dapat mengerti gambaran firman Tuhan di dalam Kejadian ini, ya kan, yang sudah kita baca, yang kita renungkan dari bulan Agustus sampai sekarang. Ya, sebelum itu mari kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang bertata di dalam surga, kami bersyukur Tuhan atas penyertaan-Mu, pemeliharaanmu dalam kehidupan kami. Terima kasih Engkau memberkati kami dalam tidur kami semalam ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan, Kau telah membangunkan kami pada hari yang indah ini, hari yang luar biasa ini, di hari Rabu ya Tuhan. Terima kasih atas hari yang baru, hari yang penuh berkat, hari yang penuh mujizat dalam kehidupan kami. Sebentar lagi kami mau membaca, merenungkan firman Tuhan ya Bapa. Tuhan pimpin kami, Tuhan urapi kami, setiap kami, dan kami dapat mengerti kebenaran firman-Mu pada hari ini. Tuhan tuntun kami ya Roh Kudus, agar setiap hari kami semakin berkenan di hadapan-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Kami serahkan pembaca firman Tuhan ini ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Amin. Nah, kita akan membaca, merenungkan firman Tuhan di Kejadian pasal terakhir, pasal 50. Nah, ini yang ayat pertama ini adalah terusan yang kemarin ketika Yakub meninggal dunia dan dikuburkan. Hari ini kita akan membaca terlebih dahulu di pasal 1. Lalu Yusuf merebahkan dirinya mendekap muka ayahnya serta menangisi dan mencium dia. Dan Yusuf memerintahkan kepada tabib-tabib, yaitu hamba-hambanya, untuk merempah-rempahi mayat ayahnya. Maka tabib-tabib itu merempah-rempahi mayat Israel. Hal itu memerlukan 40 hari lamanya. Sebab demikianlah lamanya waktu yang diperlukan untuk merempah-rempahi. Dan orang Mesir menangisi dia 70 hari lamanya. Setelah lewat hari-hari penangisan itu, berkatalah Yusuf kepada seisi istana Firaun, "Jika kiranya aku mendapat kasih-Mu, katakanlah kepada Firaun bahwa ayahku telah menyuruh aku bersumpah, katanya, tidak lama lagi aku akan mati dalam kuburku yang telah kugali di tanah Kanaan. Disitulah kau kuburkan aku. Oleh sebab itu izinkanlah aku pergi ke sana supaya aku menguburkan ayahku, kemudian aku akan kembali." Lalu berkata Firaun, "Pergilah ke sana dan kuburkanlah ayahmu itu, seperti yang telah disuruh engkau bersumpah." Lalu berjalanlah Yusuf ke sana untuk menguburkan ayahnya. Dan bersama-sama dengan dia berjalanlah semua pengawal
pegawai Firaun, para tua-tua dari istananya, dan semua tua-tua dari tanah Mesir, serta seisi rumah Yusuf juga, saudara-saudaranya, dan seisi rumah ayahnya. Hanya anak-anaknya serta kambing domba dan lembu sapinya ditinggalkan mereka di tanah Goshen. Baik kereta maupun orang-orang berkuda turut pergi ke sana bersama-sama dengan dia, sehingga iring-iringan itu sangat besar. Setelah mereka sampai ke Goren Haatat yang di seberang sungai Yordan, maka mereka mengadakan di situ ratapan yang sangat sedih dan riuh, dan Yusuf mengadakan perkabungan 7 hari lamanya karena ayahnya itu. Ketika penduduk negeri itu, orang-orang Kanaan, melihat perkabungan di Goshen, di Goren Hatat itu, berkatalah mereka, inilah perkabungan orang Mesir yang amat riuh. Itulah sebabnya tempat itu dinamai Abel Mizraim, yang letaknya di seberang Yordan. Anak-anak Yakub melakukan kepadanya seperti yang dipesankannya kepada mereka. Anak-anaknya mengangkut dia ke tanah Kanaan dan mereka menguburkan dia dalam gua di ladang Mahpela yang telah dibeli Abraham dari Efron, orang Het itu, untuk menjadi kuburan milik, yaitu ladang yang di sebelah timur Mamre. Setelah ayahnya dikuburkan, pulanglah Yusuf ke Mesir, dan dia dan saudara-saudaranya dan semua orang yang turut pergi ke sana bersama-sama dengan dia untuk menguburkan ayahnya itu. Nah, ini lanjutan yang kemarin ketika Yakub meninggal, Israel meninggal dunia. Ya kan, nama lain Yakub itu sudah diubah namanya menjadi Israel oleh Tuhan. Nah, kawan-kawan, kita di sini bisa lihat Yusuf itu juga sayang kepada ayahnya, sehingga apa yang dikatakan ayahnya, ia bersumpah dan akan melakukan sesuai arahan ayahnya, yaitu menguburkannya bersama-sama dengan istrinya, sama-sama dengan anaknya juga, saudaranya Ishak, dikuburkanlah di sana bersama istrinya Ribka, istri Ishak, juga istrinya aja sendiri. Nah, mereka berkabung di Goren Hatat, ya kan. Nah, jadi di sini bisa dikatakan bahwa Yusuf itu anak yang berbakti, anak yang sayang, anak yang tidak hitung-hitungan dengan orang tuanya, kawan-kawan. Kadang-kala kita lihat di sekeliling kita, ketika ada orang tua, papa mamanya sudah tua, anaknya tidak mau mengurusi. Memang tidak semua bisa karena sedang bekerja, mungkin ada usahanya. Ya, tapi minimal kita sebagai anak harus mengurusi, harus memaintain, ya kan. Apakah ketika sakit-sakitan kita masih sayang, masih peduli, masih perhatian sama orang tua kita? Kita harus cek, karena dalam firman Tuhan dikatakan, hormatilah ayahmu dan ibumu supaya lanjut umurmu di bumi. Salah satu penghormatan kepada orang tua kita, ya ketika orang tua kita sudah tidak mampu, kita membantu, kita memberikan sesuatu yang terbaik dalam saat-saat terakhir hidupnya, dan ketika meninggal pun kita harus menguburkannya sesuai yang terbaik. Karena di sini yang diajarkan oleh Yusuf kepada ayahnya. Dia sampai jauh-jauh pergi ke kuburan
kuburannya apa namanya, yang ada di tanah Kanaan, ya kan? Kuburannya di ladang Mapela, di sebelah timur Mamre. Jadi gimana kita menghormati orang tua, menyayangi orang tua kita, kawan, ya kan? Ketika itu kita lakukan, otomatis Tuhan tidak akan diam saja. Pasti ada sesuatu balasan, suatu upah yang kita dapat, ya kan? Panjang umur, dan juga suatu saat kan kita juga akan menjadi tua, dan itu menjadi tabur tuai, hukum tabur tuai. Nanti mungkin saja anak-anak kita juga akan mengurus kita, ya kan, setelah kita tua tidak mampu membuat apa-apa lagi. Itulah yang indah di dalam Tuhan. Ada cinta, ada kasih sayang pada orang tua, sehingga hubungan kita semakin kuat, hubungan kita sama Tuhan juga semakin kuat. Nah, selanjutnya di perikop kedua berjudul Yusuf menghiburkan hati saudara-saudaranya, ayat 15. Ketika saudara-saudara Yusuf melihat bahwa ayah mereka telah mati, berkatalah mereka, boleh jadi Yusuf akan merendam kita dan membalaskan sepatunya kepada kita segala kejahatan yang telah kita lakukan kepadanya. Sebab itu mereka menyuruh menyampaikan pesan kepada Yusuf. Sebelum ayahmu mati, ia telah berpesan, beginilah harus kamu katakan kepada Yusuf, ampunilah kiranya kesalahan saudara-saudaramu dan dosa mereka, sebab mereka telah berbuat jahat kepadamu. Dan sekarang ampunilah sekiranya kesalahan yang dibuat hamba-hamba Allah ayahmu. Lalu menangislah Yusuf ketika orang berkata demikian kepadanya. Juga saudara-saudaranya datang sendiri dan sujud di depannya serta berkata, kami datang untuk menjadi budakmu. Tetapi Yusuf berkata kepada mereka, janganlah takut, sebab aku inikah pengganti Allah? Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan, dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Jadi janganlah takut, aku akan menanggung makanmu dan makan anak-anakmu juga. Demikianlah ia menghiburkan mereka dan menenangkan hati mereka dengan perkataannya. Wow, luar biasa Yusuf, ya kan kawan? Luar biasa. Saudara-saudaranya tuh masih ingat padahal sudah beberapa tahun yang lalu. Dia masih ketakutan, jangan-jangan Yusuf masih menaruh dendam nih. Bapaknya udah mati, ya kan? Akhirnya mereka bersujud kepada Yusuf untuk minta pengampunan supaya dia tidak dihukum. Ternyata Yusuf sudah lama saat itu juga sudah dimaafkan, diampuni. Wow, begitulah biasa hatinya Yusuf. Padahal dia sudah mengalami banyak hal-hal yang sakit, hal-hal yang buruk, dijual, dipenjarakan, ya kan, digodai oleh istri Potifar, dipenjarakan, difitnah, ditipu sama saudara-saudaranya sendiri. Tapi dia tetap taat, tetap setia, pikirannya tetap kepada Tuhan, hatinya kepada Tuhan. Ini yang luar biasa di ayat 20, kawan. Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakan untuk kebaikan. Oh, luar biasa. Berapa banyak kawan-kawan yang mendengarkan firman Tuhan ini saat ini mungkin sedang mengalami hal-hal buruk, dijahatin orang, ditipu, difitnah sama orang, atau mungkin hidupnya sedang susah dalam keekonomian, dalam pekerjaan, mungkin di PHK. Memang berkata gampang, jalaninnya sulit. Tapi ingat firman Tuhan ini. Kamu telah merekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan. Amin. Jadi setiap apa yang terjadi
yakinlah, percaya bahwa Allah akan mereka-rekakannya, akan memberikan yang terbaik. Allah kita ahli mengubahkan kutuk menjadi berkat. Allah kita ahli mengubahkan suka duka menjadi sukacita, duka cita menjadi sukacita. Allah kita ahli mengubahkan yang buruk menjadi kebaikan, menjadi yang baik. Yang penting kita setia sungguh-sungguh di dalam Tuhan, maka Dia akan mengubahkan keadaan kita. Yang tadinya terpuruk, yang tadinya mungkin perekonomian lemah, Tuhan akan buka jalan. Karena itu ada satu paket, kawan. Supaya apa? Supaya di dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Jadi di dalam kelemahan, di dalam masalah, kuasa Tuhan menjadi terlihat, menjadi nyata, kawan-kawan. Wow, luar biasa ya kan. Biar kita tetap taat, kita tetap setia, kita tetap berdoa, kita tetap membaca firman Tuhan, sehingga hidup kita akan dijawab oleh Tuhan. Nah, yang terakhir, Yusuf meninggal. Ayat 22, adapun Yusuf ia tetap tinggal di Mesir beserta kaum keluarganya, dan Yusuf hidup 110 tahun. Jadi Yusuf sempat melihat anak cucu Efraim yang sampai keturunannya yang ketiga. Juga anak Makir, anak Manasye, lahir di pangkuan Yusuf. Berkatalah Yusuf kepada saudara-saudaranya, tidak lama lagi aku akan mati. Tentulah Allah akan memperhatikan kamu dan membawa kamu keluar dari negeri ini ke negeri yang telah dijanjikannya dengan sumpah kepada Abraham, Ishak, dan Yakub. Lalu Yusuf menyuruh anak-anak Israel bersumpah, katanya, tentu Allah akan memperhatikan kamu. Pada waktu itu kamu harus membawa tulang-tulangku dari sini. Kemudian matilah Yusuf berumur 110 tahun. Mayatnya dirempah-rempahi dan ditaruh dalam peti mati di Mesir. Akhirnya Yusuf pun mati, singkat ceritanya ya kan. Tapi Yusuf telah melihat anak cucu Efraim sampai keturunan yang ketiga. Nah, dia berkata kepada saudara-saudaranya, Yusuf itu tahu kalau dia mau mati. Jadi kalau kita mempunyai hubungan yang baik, hubungan akrab dengan Tuhan Yesus, Dia akan memberikan rahasia-rahasia, membukakan rahasia-rahasia hidup buat kita, kawan. Bahkan Yusuf tahu kalau dia mau mati. Karena apa? Karena dia berhubungan akrab dengan Allah. Sehingga Allah akan memberitahukan, kamu akan mati. Rahasia-rahasia yang ada di dalam firman Tuhan akan diberitahukan kepada orang yang mengasihi Dia, orang yang dekat dengan Dia, kawan. Jadi mari kita berjuang untuk dekat sama Tuhan, dengan sungguh-sungguh sama Tuhan, sehingga kita dapat diarahkan sesuai kehendaknya, sesuai rencananya dalam kehidupan kita. Bahkan mati saja dikasih tahu, supaya Yusuf siap-siap. Yusuf memberikan kata-kata terakhir ya kan, memberikan wejangan-wejangan kepada saudara-saudaranya, kepada anak-anak cucunya semuanya. Dan dia bilang, Allah akan memperhatikan kamu dan membawa kamu keluar dari negeri ini ke negeri yang telah dijanjikannya dengan sumpah kepada Abraham, Ishak, dan Yakub. Jadi firman Allah sudah memberitahukan pada Yusuf, orang Israel di situ, keturunan Yakub semua akan pergi, akan keluar ya kan. Kita tahu sendiri saatnya nanti ada Musa. Allah mengutus Musa untuk mengeluarkan mereka dari bangsa Mesir. Dan itu ternyata sudah dijanjikan oleh Allah, dan itu sudah diberitahukan kepada mereka sebelumnya. Jadi ingat ya kawan, kalau kita dekat sama Tuhan, makanya rahasia-rahasia firman Allah apapun yang terjadi, Tuhan bisa tunjukkan, Tuhan bisa kasih tahu kepada kita. Saat itu saya pernah didoakan oleh hamba Tuhan
Dan hamba Tuhan itu pada saya tidak ngomong, dia tahu pergumulan saya, dia tahu dosa-dosa saya. Dia langsung ngomong, ternyata dia bilang ini dari Tuhan, Tuhan yang ngomong. Dan dia tahu benar kawan, ketika kita punya hubungan yang akrab dengan Tuhan, Tuhan akan memberikan rahasia-rahasianya dalam kehidupan kita, sehingga kita tidak tersesat, kita terus dijamin oleh Tuhan Yesus, sehingga kita hidup dalam tuntunan dan arahan Roh Kudus, sehingga kita tidak tersesat dan kita akan sampai kepada hidup yang kekal nanti. Amin. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang baik, kami bersyukur Tuhan atas firman Tuhan hari ini ya Bapa. Kami belajar bahwa Yakub saat itu sudah mau mati, sudah mati bahkan, dan dalam matinya pun, sebelum matinya juga kita dapat ambil pelajaran juga. Yusuf dalam matinya kami dapat belajar ya Bapa. Biarlah setiap kami dapat menghormati orang tua kami, mengurus, merawat, memelihara orang tua kami jika mereka sudah tidak mampu ya Bapa. Tuhan berkati juga kami juga dapat, supaya kami tidak memiliki, sehingga kami tidak memiliki hati yang dendam, tidak memiliki hati yang iri hati, yang sakit hati, yang tersinggungan. Tuhan, biarlah hati kami hati yang murni, hati yang bersih di hadapan-Mu, seperti Yusuf kepada saudara-saudaranya, tidak pernah sakit hati, tidak pernah dendam, bahkan sudah mengampuni, sudah memaafkan saudara-saudaranya. Dan juga kami dapat belajar untuk kami memiliki hubungan yang intim bersama-sama dengan Engkau, supaya kehidupan kami dituntun dan suara-Mu jelas terdengar dalam kehidupan kami ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan, kami bersyukur atas firman-Mu pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati kami semua yang mendengarkannya, yang merenungkannya pada hari ini. Berkati dalam pekerjaan usaha kami, berkati dalam keluarga kami masing-masing, berkati suami, istri, anak-anak, orang tua, mertua, tetangga-tetangga kami, setiap orang yang berhubungan dengan kami, yang bersinggungan bersama dengan kami. Biar Engkau memberkati ya Tuhan, karena melalui kami semua dimanapun kami berada, biarlah kami dapat menjadi berkat, membawa damai, membawa sukacita, menjadi saksi Kristus dimanapun kami ada. Terima kasih ya Tuhan, berkati kami hari ini. Kami yakin percaya hari ini adalah hari yang kesuksesan bersama-sama dengan Engkau, hari yang penuh mujizat, hari yang penuh kemenangan, dan hari yang penuh pengalaman dengan Kristus Yesus. Sehingga melalui pengalaman kami bersama dengan Engkau, iman kami semakin kuat, kami semakin hari semakin dekat, semakin sungguh-sungguh di dalam Engkau. Terima kasih ya Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin ya. Terima kasih kawan-kawan sudah mendengarkannya, merenungkannya dalam firman Tuhan bersama-sama dengan kita. Biar Tuhan Yesus memberkati kita semua. Yang belum subscribe boleh subscribe, yang di like dan di share buat teman-teman jika memang ini memberkati. Jika ada kritik, saran, apapun itu, kesaksian ataupun, boleh di komen di bawah, sehingga kita bisa sama-sama memberkati ya kan. Terima kasih kawan-kawan. Tuhan Yesus memberkati. Bye.